Kisah Syekh Maulana Ansyaruddin CADU. Awal mula dan keturunan. Syekh Maulana Manshuruddin, yang juga dikenal dengan nama Sultan Abu Nasir Abdul Qohar, atau akrab dipanggil Sultan Haji, lahir di Kesultanan Banten pada tahun 1658 Masehi. Beliau adalah putra dari Sultan Ageng Tirtayasa, Raja Banten yang ke-6, yang sangat gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan Belanda. Dengan demikian, beliau adalah putra bangsawan berdarah biru Kesultanan Banten, yang silsilah keturunannya bersambung hingga ke Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten, dan seterusnya bersambung kepada Sunan Gunung Jati Cirebon, salah satu wali Songo. Karena kelahiran dan didikan di lingkungan istana yang bertakwa, sejak kecil beliau sudah dididik dengan ilmu agama yang mendalam, kesopanan yang luhur, serta keteguhan hati yang luar biasa. Sejak muda, beliau sudah dikenal sebagai putra yang saleh, cerdas, dan memiliki akhlak yang sangat mulia. Menjadi Sultan Banten yang ke-7. Sekitar tahun 1683 Masehi, Sultan Ageng Tirtayasa menyerahkan tampuk pemerintahan Kesultanan Banten kepada putranya yang tercinta, yaitu Maulana Manshuruddin. Dengan demikian, beliau diangkat menjadi Sultan Banten yang ke-7 dan dikenal dengan gelar Sultan Haji. Namun, di dalam hatinya, beliau lebih mencintai ilmu agama dan penyebaran risalah Islam daripada urusan kekuasaan duniawi. Beliau merasa bahwa kekuasaan hanyalah titipan Allah untuk menegakkan kebenaran dan menyejahterakan rakyat. Meninggalkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam. Setelah memerintah beberapa waktu, hatinya semakin terpanggil untuk meninggalkan kemegahan istana dan menyebarkan cahaya Islam ke pelosok-pelosok desa yang jauh dari keramaian kota. Beliau pun berangkat menuju wilayah selatan Banten, yang kini masuk ke dalam Kabupaten Pandeglang, menyusuri hutan, mendaki bukit, dan menyeberangi sungai, demi menyampaikan seruan tauhid kepada penduduk yang belum mengenal agama Islam dengan sempurna. Di dalam perjalanan yang penuh tantangan itu, beliau berjalan tanpa diiringi prajurit yang banyak, hanya berbekal kesabaran, keikhlasan, dan pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Beliau menyampaikan ajaran Islam dengan lemah lembut, tidak dengan pedang atau kekerasan, melainkan dengan kebijaksanaan dan keteladanan yang memukau hati siapa saja yang bertemu dengannya. Karomah menolong harimau yang terjebak. Pada suatu hari, ketika sedang melintas di hutan yang lebat di wilayah selatan Banten, beliau mendengar auman yang sangat pilu dan menyayat hati. Setelah dicari sumber suaranya, ternyata seekor harimau yang besar dan gagah kakinya terjepit kuat di antara sela-sela batu karang yang besar. Harimau itu mengaum kesakitan, tidak berdaya untuk melepaskan kakinya yang terjepit. Tanpa rasa takut sedikit pun, Syekh Manshuruddin mendekat. Beliau berkata kepada harimau itu dengan bahasa yang dipahaminya, lalu melepaskan jepitan batu karang itu atas izin Allah. Setelah bebas, harimau itu tidak menyerang, melainkan menunduk hormat kepada beliau. Sang harimau seakan berjanji bahwa ia dan keturunannya tidak akan pernah mengganggu beliau, para pengikutnya, maupun keturunan beliau kelak di tanah tersebut. Hingga kini, warga setempat meyakini bahwa di hutan itu harimau tidak akan mengganggu orang-orang yang berhati bersih dan berdoa dengan tulus. Ketemu dan menikah dengan Nyi Mas Ratu Srintn. Dalam perjalanan dakwahnya, tibalah beliau di sebuah daerah yang bernama Cikoromoy. Di sana, beliau bertemu dengan seorang putri yang salehah, cantik jelita, dan berakhlak mulia, yaitu Nyi Mas Ratu Sarinten, putri dari Ki Buyut Demang Lancar. Beliau pun menikahinya, dan dari pernikahan itu lahir seorang putra yang diberi nama Muhammad Sholih, yang kelak dikenal dengan sebutan Kiai Abu Sholih. Kehidupan mereka penuh keberkahan. Nyi Mas Ratu Sarinten adalah pendamping yang setia, mendukung perjuangan suaminya dalam menyiarkan agama Islam dimanapun mereka berada. Musibah istri terinjak rambut sendiri. Nyi Mas Ratu Sarinten memiliki rambut yang sangat panjang, bahkan melebihi tinggi tubuhnya sendiri. Pada suatu hari yang penuh musibah, ketika beliau sedang mandi di aliran sungai yang airnya jernih dan berbatu-batu, tiba-tiba beliau terpeleset. Kakinya tergelincir, dan rambut panjangnya sendiri menjadi penyebab beliau kehilangan keseimbangan. Tubuhnya jatuh terbentur batu kali yang keras. Akibat benturan yang keras itu, Nyi Mas Ratu Sarinten meninggal dunia. Syekh Manshuruddin sangat berduka cita. Namun sebagai hamba yang berserah diri, beliau menerima ketetapan Allah dengan lapang dada.
Atas peristiwa itu, beliau berpesan kepada keturunan perempuan kelak agar rambutnya tidak terlalu panjang hingga menyulitkan gerak dan membahayakan diri. Pergi ke CIKAD UN dan menemukan batu QRN. Setelah berpisah dengan istrinya untuk sementara menuju ke alam akhirat, beliau melanjutkan perjalanan dakwahnya hingga tiba di sebuah tempat yang bernama Cikadweun. Di sanalah beliau menetap, membangun tempat ibadah, mengajarkan Al-Quran dan ilmu agama kepada penduduk sekitar dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Pada suatu ketika, beliau hendak menunaikan ibadah haji ke Baitullah di Makkah. Beliau berdiri di atas sebuah batu besar di tepi sungai, membaca basmalah dengan sepenuh hati, dan seketika itu juga atas kuasa Allah, beliau tiba di tanah Makkah tanpa menempuh perjalanan darat maupun laut. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, beliau hendak pulang kembali ke Banten. Konon, beliau pulang melalui sumur Zam-Zam di Makkah, dan seketika itu juga muncul kembali di tempat semula, di atas batu besar di Cikadweun. Namun, air yang menyertai kepulangannya terus mengucur deras dari tanah. Tidak berhenti-berhenti. Warga meyakini air itu adalah berkah air Zam-Zam. Melihat air terus mengucur dan dikhawatirkan akan meluap, Syekh Mansyuruddin pun melaksanakan salat 2 rakaat bermunajat kepada Allah, memohon petunjuk agar air itu berhenti. Beliau kemudian mengambil batu besar itu, dan dengan jari tangannya sendiri, beliau menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran di atas batu tersebut atas izin Allah. Setelah batu itu diletakkan menutup sumber air, maka berhentilah kucuran air itu. Batu itu pun dikenal hingga sekarang dengan nama Batu Quran, yang menjadi saksi karomah beliau dan dikunjungi banyak orang untuk mengambil berkah serta kesembuhan. Wafat dan ditanam di CIKDUN. Setelah bertahun-tahun hidup menyebarkan agama Islam, mendidik rakyat, meninggalkan kemewahan dunia demi mencari keridhaan Allah, tibalah saatnya beliau kembali kepada Sang Pencipta. Syekh Maulana Mansyuruddin wafat di Cikadweun, dan dimakamkan di sana di dalam kompleks masjid yang beliau dirikan bersama penduduk setempat. Makamnya berada di Desa Cikadweun, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang, Banten, dan hingga kini senantiasa diziarahi oleh orang-orang dari berbagai penjuru negeri. Penutup. Demikianlah kisah Syekh Maulana Mansyuruddin Cikadweun, seorang putra raja yang meninggalkan kemegahan istana demi menyebarkan cahaya Islam, seorang ulama yang memiliki karomah luar biasa, yang lemah lembut kepada makhluk, teguh kepada kebenaran, dan menyerahkan seluruh hidupnya hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan keteladanan dari perjalanan hidup beliau yang penuh keberkahan.